Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku, Fajar Syarumi dari kelas 11A. Di kesempatan kali ini, aku bakal menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati. Nah, kan kita sudah tahu ya teman-teman, waktu kelas 10 kita sudah belajar mengenai keanekaragaman hayati. Nah, di video kali ini aku bakal menjelaskan beberapa manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. So, jangan lupa ditonton videonya sampai habis. Bye, stay tuned. Sebelum kita membahas pemanfaatan keanekaragaman sebagai bahan pangan, teman-teman udah tahu belum sih arti dari keanekaragaman hayati itu apa? Jadi, keanekaragaman hayati adalah bentuk kehidupan yang dimana meliputi tingkat ekosistem, jenis, dan gen. Hewan di Indonesia memiliki 3 kelompok persebaran, yaitu bagian barat, timur, dan bagian peralihan. Ex situ dan in situ merupakan usaha yang digunakan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Manfaat dari keanekaragaman hayati yaitu sebagai sumber pakan, kosmetik, plasma nutfah, obat-obatan, budaya keagamaan, dan akan kita bahas adalah sumber pangan. Keanekaragaman sebagai sumber pangan antara lain yaitu lengkuas, kunyit, wortel, talas, jahe, dan lainnya. Kemudian, terdapat kurang lebih 55 jenis rempah, di antaranya yaitu cengkeh, ketumbar, merica, dan sebagainya. Keanekaragaman sumber obat-obatan yaitu seperti buah mengkudu, kinan, madu. Banyak sekali daerah di Indonesia yang memanfaatkan banyaknya keanekaragaman hayati ini. Salah satunya yaitu di daerah Papua. Sumber pangan lokal Papua memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, yakni antara lain seperti ubi jalar, talas, sagu, gembili, dan jawa pun. Pangan lokal tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Papua. Masyarakat yang berdomisili di daerah pegunungan umumnya mengonsumsi ubi jalar, talas, dan gembili. Sedangkan yang tinggal di pantai memanfaatkan sagu sebagai pangan pokok. Beberapa jenis ubi jalar, talas, dan sagu telah beradaptasi dengan baik dan dikonsumsi oleh masyarakat Papua secara turun-temurun. Selain digunakan sebagai sumber pangan utama dan untuk upacara adat, komoditas pangan lokal Papua juga telah dikembangkan menjadi produk olahan seperti kue kering yang dikelola dalam skala industri rumah tangga. Potensi ketersediaan pangan lokal Indonesia memang sangat melimpah. Indonesia memiliki setidaknya 77 bahan makanan lokal yang mengandung karbohidrat yang hampir sama dengan nasi sehingga bisa dijadikan substitusi. Namun demikian, hingga kini produk pangan lokal Indonesia belum mampu untuk mematahkan dominasi pangan dari beras atau tepung terigu. Salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya inovasi teknologi terhadap produk pangan lokal tersebut. Di sisi lain, di zaman era global ini, tuntutan konsumen terhadap pangan terus berkembang. Dengan kata lain, selera konsumen menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap produsen. Salah satu upaya atau konversi yang bisa ditempuh dalam melakukan kreasi terhadap produk pangan lokal agar sesuai dengan preferensi konsumen saat ini, yakni dengan melakukan suatu inovasi terhadap nama, bentuk, tren penyajian, dan kemasan dari produk pangan lokal. Sebagai misal memberi nama, bentuk, tren penyajian, dan kemasan produk pangan lokal dengan nama, bentuk, cara penyajian, dan kemasan yang lagi tren atau sedang digandrungi oleh konsumen masyarakat. Beberapa inovasi atau kreasi terhadap bentuk produk pangan lokal dengan memanfaatkan nama, bentuk, warna, tren penyajian, dan kemasan yang populer atau terkenal oleh konsumen masyarakat ternyata mampu loh untuk menarik minat para konsumen untuk mengonsumsi produk pangan lokal. Setelah kita membahas keanekaragaman hayati yang bisa dijadikan sebagai bahan pangan,
juga bagaimana upaya untuk konversinya, ternyata ketahanan pangan dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati itu punya dampak positifnya dan negatifnya loh teman-teman. Yang pertama, aku bakal bahas mengenai dampak positifnya. Yang pertama, dampak positifnya yaitu keanekaragaman hayati sebagai bahan pangan memiliki nutrisi yang beragam. Keanekaragaman hayati memungkinkan manusia untuk mengakses berbagai jenis makanan yang kaya akan nutrisi, seperti buah-buahan, sayuran, ikan, daging, dan susu. Semuanya mengandung nutrisi yang berbeda-beda, termasuk vitamin, mineral, dan protein. Yang kedua, kaya akan antioksidan. Dengan mengonsumsi berbagai macam buah dan sayuran, maka Anda dapat meningkatkan asupan antioksidan loh teman-teman, dan bahkan bisa meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Lalu dampak positif yang ketiga yakni kaya akan asam lemak omega 3. Ikan merupakan sumber utama dalam asam lemak omega 3 yang penting untuk kesehatan otak, jantung, dan sistem saraf. Keanekaragaman hayati memungkinkan kita untuk memilih berbagai jenis ikan yang mengandung omega 3 teman-teman. Contohnya itu seperti salmon, sarden, dan ikan tuna. Lalu dampak positif yang keempat yakni kaya akan protein yang berkualitas tinggi. Keanekaragaman hayati memungkinkan semua orang untuk memilih berbagai jenis daging dan produk susu yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi. Dengan mengonsumsi protein berkualitas tinggi secara cukup, tubuh akan mendapatkan asupan nutrisi yang baik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Setelah kita membahas dampak positifnya, pasti segala sesuatu memiliki dampak negatifnya kan? Nah, salah satunya ini keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan juga menimbulkan dampak negatif loh teman-teman. Salah satunya yakni biasanya memanfaatkan keanekaragaman hayati ini kan pasti kita membutuhkan beberapa bahan kan untuk meningkatkan kualitas si bahan pangannya. Nah, biasanya bahan pangan itu kan membutuhkan pestisida ya. Nah, paparan pestisida terhadap keanekaragaman hayati di darat dapat menyebabkan efek mematikan pada tanaman, sehingga dapat membunuh tanaman non-target. Pestisida bahkan memberikan efek terhadap populasi hewan di darat, teman-teman. Nah, populasi seperti serangga yang menguntungkan seperti lembah dan kumbang dapat menurun secara signifikan akibat menggunakan insektisida spektrum luas. Efek negatif terbesar yang disebabkan oleh neonikotinoid adalah lenyapnya lembah madu secara tiba-tiba tepat pada awal abad ke-21. Hal ini menjadi perhatian utama bagi industri makanan yang dimana sepertiga produksi makanan bergantung pada penyerbukan oleh lebah. Penyebab utama dari penurunan besar-besaran ini adalah penggunaan pestisida yang tadinya tidak diketahui. Fungisida secara tidak langsung juga dapat mengurangi populasi burung dan mamalia dengan membunuh cacing tanah yang mereka makan. Pestisida berbentuk granular dianggap sebagai butiran makan oleh burung. Insektisida organofosfat sangat beracun bagi burung dan bahan ini diketahui telah meracuni burung pemaksa atau raptor di alam. Pestisida dapat diaplikasikan dalam bentuk semprotan cair pada tanah atau tanaman, dapat dimasukkan dan disuntikan ke dalam tanah, ataupun diaplikasikan dalam bentuk butiran ke dalam bentuk perlakuan terhadap benih. Setelah mencapai area target, pestisida akan menghilang melalui degradasi, penyebaran, dan penguapan atau pencucian pada air permukaan dan air tanah. Perhatian utama dari penggunaan pestisida yang berlebihan adalah terserapnya pestisida ke dalam tanah, yang dapat mempengaruhi mikroba yang tinggal di dalamnya. Mikroba penghuni tanah membantu tanaman dengan berbagai cara, seperti membantu penyerapan hama, pemecahan bahan organik, dan meningkatkan kesuburan tanah. Nah teman-teman, secara tidak langsung, organisme yang di dalam tanah
dapat menguntungkan bagi kehidupan manusia karena kita sangat bergantung pada tumbuhan. Contohnya seperti oksigen dan bahkan bahan pangan banyaknya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan loh teman-teman. Sayangnya, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan dan suatu saat